tantangan tidak mau pesantren. Apalagi kalau dalam kondisi anak tidak mau pesantren dan yang mau pesantren adalah orang tuanya. Maka ini akan ada problematika tersendiri ya terkait hal ini. Jadi hari ini izinkan saya berbagi, walaupun saya juga tidak sempurna, anak saya juga mengalami ada naik turun lah ya di pesantren, tapi secara umum mereka memilih pesantren sebagai bagian dari perjalanan untuk meraih tujuan hidupnya. Gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit yang bisa saya sharing, izinkan saya berbagi tentang mempersiapkan anak-anak untuk pesantren lillahi ta'ala. Izin saya hari ini tidak membuat slide, tidak sempat membuat slide, tapi ada satu picture ini saja yang akan menjadi kerangka saya berbicara selama 1,5 jam ke depan tentang mempersiapkan anak masuk ke pesantren lillahi ta'ala. Karena picture-nya cuma satu, nanti on off aja ya sama wajah saya biar nggak bosan ya. Jadi begini, Ibu Bapak, kita bisa tahu ya bahwa hari ini pendidikan pesantren itu lebih marak. Atau ada orang-orang yang kemudian menyebutkan, oh pesantren modern, walau alam tuh perbedaannya gimana dengan pesantren tradisional. Tapi bahwa maraknya pendirian pesantren-pesantren modern ini menunjukkan adanya perubahan tren dalam pilihan pendidikan anak. Ya. Karena saya juga termasuk yang dulu kayaknya nggak masuk tuh dalam pikiran orang tua saya untuk mempesantrenkan, ya. Dulu dalam bayangan orang tua saya yang namanya sekolah itu berikhtiar supaya dapat sekolah favorit, ke SMP favorit, maka cari SD favorit yang banyak lulusan ke SMP favorit. Kemudian SMA favorit dan kampus favorit. Begitulah kira-kira mungkin ya. Dulu orang tua saya berencana tentang masalah pendidikan. Nah, tapi salah satu faktor penyebab yang membuat pesantren sekarang itu begitu ramai, marak, itu karena semakin banyak warga negara Indonesia yang semakin sadar pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan. Saya kalau boleh bernostalgia, dulu pernah ceritanya proses ta'aruf lah ya. Belum ketemu sih sama ikhwannya, tapi ikhwan ini lulusan pesantren, hafiz Quran gitu. Kemudian saya mengajukan kepada orang tua, boleh nggak kalau ikhwannya demikian. Terus justru orang tua saya tuh ragu gitu ya. Aduh, Ustadz ya, nanti kamu begini dan begitu. Jadi itu menunjukkan lah ya bahwa stigma masyarakat pada saat itu bahwa ya kesuksesan materi kadang-kadang juga bersinggungan erat dengan model pendidikan yang dipilih, dan sayang sekali ya pada saat itu mungkin seperti kebanyakan masyarakat pada umumnya berpikir bahwa orang-orang yang fokus belajar agama itu seperti kemudian tidak mendapatkan dunia, kalau lebih seperti itulah. Tapi ya begitulah cara Allah ya. Allah memilihkan sesuatu yang lain yang terbaik, yang mudah-mudahan walaupun bukan ustadz, kita semua berusaha lah ya untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ke hari. Intinya mas saya tidak berjodoh aja ya sama beliau itu, karena orang tua saya justru agak ragu pada saat itu ketika menantunya misalnya dari kalangan yang memang concern belajar agama, sehingga mungkin ada kekhawatiran yang dalam pengertian dulu lah ya orang tua saya. Kalau sekarang insya Allah ya sudah berubah, sudah banyak mendukung pemikiran saya juga soal masalah pendidikan anak-anak. Dulu kita berpikir bahwa ya yang namanya berburu akhirat itu tidak otomatis kemudian mendapatkan dunia ya. Dan kalau kita berpikir tentang definisi seimbang itu selalu berpikirnya ya dunianya tuh jangan sampai ketinggalan. Jadi ada masa kita mengalami pemisahan ya antara sekolah umum dengan sekolah agama yang begitu sangat terasa ya. Dan ada masa di mana masyarakat itu begitu memuja-muja kesempatan bersekolah di sekolah negeri atau perguruan tinggi ya, terutama kalau lembaganya pendidikannya favorit. Jadi masuk sekolah negeri favorit itu seperti jadi simbol kesuksesan belajar, dan anak tangga menuju perguruan tinggi favorit ya. Allah alam ya, mungkin saya aja termasuk di golongan ini, tapi dulu rasanya cukup dominan ya, mudah-mudahan seperti ini. Sementara perguruan tinggi favorit itu kemudian jadi simbol menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Padahal ketika saya sudah terjun di masyarakat, tidak melulu soal masalah itu. Walaupun saya akui bahwa tantangan, hambatan dan perjuangan di sekolah-sekolah yang memang berkualitas bagus itu juga pada akhirnya cukup membuka jalan banyak kebaikan ya.
Artinya mereka terlatih dengan beragam tantangan, hal-hal yang memang susah, itu berdampak juga pada pola pikir, pola perilaku dan bertindak atau merespon masalah ketika sudah di dunia masyarakat atau dunia kerja. Jadi sedemikian menariknya tawaran kesuksesan dan karir di masa depan, serta ritme kehidupan yang menuntut masyarakat itu memiliki kelapangan ekonomi, justru kemudian menjebak masyarakat Muslim yang dalam kesibukan menjalankan pendidikan yang hanya mengarah pada kesuksesan materi. Sehingga pada masa itu kalangan masyarakat yang memilih pesantren sebagai lembaga pendidikan anak-anak dalam rangka ikhtiar melahirkan pribadi yang soleh dan calon ulama masa depan itu semakin berkurang, ya, karena orang-orang lebih memilih tadi lembaga-lembaga yang kira-kira bisa menunjang kesuksesan karir dalam hal-hal yang sifatnya materi. Nah, dan pada saat itu banyak orang yang kemudian memilih pesantren itu justru karena ya keadaan ekonominya aja nggak memungkinkan untuk menempuh pendidikan formal, ya walaupun nggak semua seperti ini, tapi pada saat itu kondisinya cukup dominan di masa saya lah, saya minimal ya. Bahkan muncul stigma di masyarakat seolah-olah mendalami agama itu tidak menjamin kesuksesan materi di masa yang akan datang. Padahal kesuksesan tentu ya tidak melulu soal masalah materi, dan kelapangan harta di masa yang akan datang juga tidak selalu soal latar belakang pendidikan. Saya kita lihat ada orang-orang yang bermental, punya daya juang yang baik, walaupun mungkin tidak berkesempatan bersekolah formal tinggi atau tidak berkesempatan bersekolah di sekolah-sekolah favorit, tetap bisa bersaing ya di dunia kerja atau di dunia usaha. Nah, tapi kemudian ada perkembangan dakwah di Indonesia yang membuat kita sadar ya bahwa fitrahnya sebagai manusia itu selalu cari yang benar dalam kehidupan. Jadi kita yang bertahun-tahun lama menjalani sistem pendidikan yang memisahkan antara agama sama ilmu pengetahuan itu akhirnya sadar bahwa ada ketertinggalan yang dilakukan akibat dari pola asuh dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Mungkin seperti saya juga salah satunya, ya. Jadi muncullah kemudian kalangan intelektual yang merasa haus akan ilmu agama. Saya mendorong juga kemudian melakukan aktivitas dakwah di sekolah-sekolah umum supaya memberikan kesempatan kepada anak-anak di sekolah umum belajar tentang kesempurnaan atau keindahan Islam, gitu ya. Nah, si golongan orang-orang ini kan merasa terlambat nih mengenal Islam. Saya termasuk yang mungkin hijrah di tengah jalan, ya. Jadi orang-orang yang hijrah ini banyak yang pengen mengejar ketertinggalan dengan bertekad kuat dan berjanji bahwa mereka akan melakukan pendidikan Islam bagi anak-anaknya di masa yang akan datang. Jadi perbaikan di keturunan. Sehingga kemudian ada permintaan yang tinggi ya dari layanan pendidikan Islam yang kemudian membuat muncul berjamuran sekolah-sekolah Islam dari kalangan usia TK, bahkan juga tidak sedikit gitu ya SMA atau bahkan perguruan tinggi yang di dalamnya ada banyak menyelenggarakan asrama-asrama putra-putri yang melakukan tarbiyah Islamiyah. Jadi bermuncullah tuh pesantren-pesantren sebagai lembaga pendidikan lanjutan bagi anak-anak yang kemudian bersekolah di sekolah-sekolah Islam ini. Sekarang kita akan bahas di slide yang ini tentang kebaikan pesantren dalam pendidikan anak. Jadi sebelum kita menimbang, bolehlah kiranya kita menengok ya tentang apa sih sebenarnya kebaikan pesantren di dalam pendidikan anak ini. Jadi yang pertama, saya bisa merasakan memang walaupun kita berikhtiar untuk memunculkan home pesantren lah ya, rumah yang bernuansa pesantren, emang ternyata tidak mudah. Apalagi kalau kita sendiri nggak berawal dari kehidupan beragama yang nuansa full gitu ya 24 jam sebagaimana di pesantren. Jadi memang pesantren itu punya lingkungan yang kondusif untuk pendidikan dan pembinaan dengan pengawasan santri yang 24 jam penuh di bawah pembinaan figur sentral guru tertentu, kiai atau ustadz. Nah, ini juga satu kelebihan. Kalau di rumah kita belum tentu bisa full di program dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kita punya kerjaan yang lain, sementara ustadz-ustazah yang tinggal di pesantren
Makanya kenapa banyak yang masih muda-muda tugaskan menjadi musyrik-musyrifah atau pembimbing di kamar misalnya, atau penanggung jawab dalam sekelompok anak-anak tertentu, karena memang dipersiapkan memiliki satu model kehidupan yang dari awal sampai bangun tidur sampai tidur lagi itu terencana. Ya, maka oleh karena itu tentu di pesantren juga ada pendidikan agama dan pembiasaan ibadah yang presentasinya cukup dominan dibanding ilmu-ilmu yang lain. Berbicara soal masalah kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, bahaya ancaman ini dan itu, maka di pesantren yang terawasi, ya, maka memungkinkan seorang anak itu bisa hidup aman dalam lingkungan asrama dan masjid, terawasi dari akses-akses yang mungkin di luar kendali kita sebagai orang tua kalau kita bekerja atau bahkan di rumah sekalipun, karena memang padat dan terawasinya setiap dari waktu ke waktu ya semua anak-anak. Insya Allah kita berharap anak-anak juga akan terhindar dari pergaulan bebas yang kalau di luar dunia pesantren itu semakin tidak terkendali. Walaupun kemarin kita mungkin digoyangkan, dihebohkan dengan kasus di pesantren yang ya tidak normal ya, abnormal ya. Ya, jangan sampai kita juga kemudian mengeneralisir sehingga sangat takut masuk pesantren, karena sebenarnya hal yang seperti itu di luar pesantren jauh lebih banyak ya. Pergaulan bebas, termasuk juga pelecehan seksual dan lain-lain. Nah, kemudian pesantren juga memang berfokus ya membangun karakter generasi muda gitu ya. Kemudian dengan mereka terjun dalam sehari-hari secara mandiri ya tentu menumbuhkan ketahanan diri ya pribadi santri, membangun jiwa mandiri santri dan memang membiasakan hidup sederhana dengan kebersamaan, dengan fasilitas terbatas. Sekalipun pesantren yang modern mahal, biasanya tetap ya yang namanya bersama-sama itu anak-anak akan lebih belajar tentang batasan. Dan memang pesantren memiliki fungsi sebagai lumbung utama yang memang menghasilkan pembesar ulama atau agama ya, ustadz, regenerasi juru dakwah intinya. Dan pada akhirnya sebenarnya kita punya tujuan bagaimana dari pesantren ini ada kaderisasi kepemimpinan Islam dan agen of change ya, agen-agen perubahan Islam. Nah, tapi kemudian menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Islam lalu melanjutkan pendidikan anak-anak dalam lembaga pendidikan bermetode pesantren ini ternyata tidak secara otomatis memenuhi harapan orang tua untuk memiliki anak yang salih dan salihah. Jadi tidak otomatis kemudian ketika masuk pesantren itu sudah pasti kucuk datang sebagai anak salih salihah. Enak banget ya kalau bisa kayak gitu ya. Jadi ada dinamika dan problematika tersendiri dalam kehidupan sosial di pesantren yang berawal dari problematika perkembangan santri-santri itu sendiri ya. Jadi menempuh pendidikan agama di pesantren ternyata tidak secara otomatis membuat anak-anak tersebut menjalankan kehidupan agama dengan berkomitmen penuh kepada nilai-nilai Islam. Bahkan kemudian mulai juga ya kasus-kasus dari oknum-oknum alumnus pesantren yang kontraproduktif dalam bersikap dan bergaul. Karena melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan seseorang yang telah menempuh pendidikan Islam selama bertahun-tahun. Jadi orang kadang-kadang nanya, kok lulusan pesantren kok kayak gitu? Tapi itu ada. Nah, jadi yang kedua yang ingin saya bahas adalah ada dinamika masalah di dalam pesantren yang perlu kita tahu. Ada problematika yang muncul di dunia pesantren yang perlu kita pertimbangkan. Sehingga kalau kita mau masukin ke pesantren, kita bisa prepare sebelum itu. Nah, problematika yang pertama adalah banyak sekali anak-anak yang masuk ke pesantren itu bukan berasal dari kesadaran diri akan pentingnya menuntut ilmu agama ya sebagai bekal dalam meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau tadi Mbak Awal bilang pengen sendiri loh padahal, tapi ternyata menemukan juga masa-masa mogok, nggak mau. Anak saya juga sama kayak gitu, seperti yang down, pengen berhenti, nggak menghafal lagi, terus semangat lagi, masuk lagi, akhirnya bertahan selesai. Jadi ada kalanya anak-anak kan perlu terus dimotivasi, dipumping terus supaya daya juangnya juga kuat. Ya, jadi muncul masalah yang selanjutnya adalah kalau tidak berasal dari kesadaran diri sendiri, maka muncul masalah anak mudah tidak merasa betah di pesantren. Atau ilmu agama yang di pesantren itu dimaknai sebagai ilmu kognitif saja. Jadi saya
belajar, saya bisa menjawab. Tapi kemudian kehidupan dirinya jauh dari kehidupan beragama yang dari apa yang kemudian mereka pelajari. Jagungnya ada di plastik. Jadi Ibu bisa melihat misalnya ada kasus-kasus, kamu anak kita kan pernah pesantren. Kupas dulu kulitnya. Postingan sosial medianya kok kayak gitu ya. Jadi karena pada saat pesantren ya kalaupun misalnya nilainya bagus, kadang ada beberapa yang hanya melewati ya sifatnya kognitif. Ini yang kemudian juga termasuk jadi tantangan kita yang sudah mempesantrenkan anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu ya solih itu cuma di pesantren, paham cuma di pesantren, begitu di luar itu mereka nggak mengimplementasikan. Problematika yang kedua adalah banyak anak-anak yang masuk pesantren karena keinginan orang tuanya. Jadi otomatis muncul masalah baru. Nah, sekarang saya pin dulu biar nggak bosan lihat wajah saya. Jadi kalau yang tadi yang pertama bukan atas dasar dirinya, yang kedua karena keinginan orang tuanya. Tapi lupa orang tuanya itu mempersiapkan supaya anak kelak belajar di pesantren itu betul-betul karena pengen dirinya. Jadi boleh anak-anak masuk pesantren karena keinginan orang tua, tapi harus diiringi dengan ikhtiar kita untuk memberikan pengertian dan meminta kepada Allah untuk melembutkan hati anak-anak kita agar mereka memang mau dan siap belajar di pesantren. Jadi muncul kemudian masalah selanjutnya adalah mudah mogok untuk melanjutkan pesantren, ada yang kabur dari pesantren atau menjalankan pendidikan di pesantren dengan perasaan yang terpaksa. Ini juga ada beberapa kasus yang pernah ditemui oleh anak-anak saya gitu ya. Banyak faktornya. Ada yang memang tidak mau pesantren, ada yang mungkin tidak mau pesantren ini. Saya mau pesantren sih, tapi saya nggak nyaman di pesantren ini. Ada kasusnya seperti itu. Tapi ada yang memang saya nggak mau pesantren. Memang lebih sedih adalah kalau sudah pesantren, kemudian keluar, tapi ketika keluar pesantren sampai juga meninggalkan beberapa ajaran agama, seperti misalnya anak akhwat ke pesantren pakai jilbab. Begitu udah nggak pesantren, keluar dari pesantren, ya jilbabnya dibuka. Nah itu berarti pemanasannya masih kurang ya. Sedemikian hingga kita masih bermasalah pada area-area yang sifatnya wajib dan bukan pilihan. Sifatnya fardu ain dan bukan fardu kifayah. Nah kemudian yang selanjutnya ada problematika ya di mana anak-anak itu dimasukkan ke dalam pesantren karena memang telah menunjukkan beragam permasalahan dalam perkembangan diri. Ya. Sehingga pesantren ini dianggap sebagai pusat rehabilitasi untuk memperbaiki akhlak anak. Ya, tentu permasalahan ini akan berdampak pada perkembangan santri-santrinya dan santri-santri lainnya di dalam pesantren. Makanya ada anak, ada yang suka curhat, kenapa ya anak saya udah masuk pesantren kok dia bukan seperti dia lagi. Karena memang dia sedang belajar ya bersinggungan dengan orang lain, sedang belajar melihat dunia, sedang belajar melihat variasi orang lain gitu ya. Ada beberapa yang fondasinya kuat bisa ini, ada yang kemudian kurang kuat ya sehingga bentengnya mudah bocor dan ikut-ikutan. Kemudian ada lagi yang sebenarnya mau ya, bukan dipaksa, dia pengen, dia juga memang berplanning kalau dia itu mau masuk ke pesantren sebagai bagian dari ini cita-citanya ya. Tapi ternyata kesiapan dirinya belum utuh dalam mengalami dinamika problematika sosial di pesantren. Seperti misalnya tidak siap menghadapi kepribadian santri yang memang beragam, ya. Kemudian menghadapi anak-anak yang berakhlak buruk, menghadapi bullying dan lain-lain. Jadi pada kasus-kasus tertentu justru pendidikan di pesantren itu lebih banyak memberikan pengaruh negatif pada kepribadian anak dibanding kebaikannya, karena memang ketidaksiapan untuk bertemu hal-hal yang tidak ideal tadi ya. Nah, tentu hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kepribadian dasar anak-anak kita. Ada anak yang cenderung lebih mudah terpengaruh lingkungan. Tapi ada juga anak yang memiliki integritas yang cukup kuat sehingga ya udah temannya begitu tapi dia nggak ikut-ikutan. Nah, terus ada lagi yang mungkin lebih ringan tapi kadang-kadang juga memiliki permasalahan sendiri. Jadi ada dinamika sosial yang dialami oleh anak-anak saat berhadapan dengan keunikan temperamen setiap individu di lingkungan sekitar. Misalnya bukan nggak mau pesantren di situ, tapi ternyata ketemu sama teman yang begini dan begitu.
ya dia nggak siap ya, cocok sama teman, merasa dibully sama teman dan lain-lain. Ya, ada yang kemudian ya jadi sangat sensitif, ada yang untung pengen pulang atau bahkan sampai pengen berhenti gitu ya. Nah kemudian ada juga yang memang permasalahannya karena kepribadian santri ini tidak mencerminkan pemahaman akan ilmu yang dipelajari di pesantren ya. Jadi jauh gitu ya dari akhlak yang baik. Ya tentu orang tua berharap memiliki anak-anak yang lebih baik ketika belajar di pesantren, tapi kan memang hidayah juga milik Allah ya. Kenyataannya bahwa tidak semua alumnus pesantren meraih kemuliaan akhlak sesuai dengan harapan dan sejalan dengan pemahaman akan agama gitu. Bahkan dalam kasus yang ekstrim ada oknum yang berperilaku menyimpang. Bahkan ya, sekarang heboh ada ustadz berperilaku menyimpang yang mungkin dia juga lulusan pesantren. Nah, problematika yang lain adalah sedikit ringan tapi juga tetap menjadi tantangan. Jadi si santri itu semangat beribadah, semangat menjalankan syariah, karena memang ada kondusifnya lingkungan. Jadi karena pesantrennya kondusif, tapi kalau ketika sudah di luar pesantren, kebiasaan baik yang dilakukan jadi masih tergantung pada kondisi lingkungan. Jadi dinamika masalah dalam pesantren ini banyak terjadi gitu ya di sekitar kita. Saya pengen share lagi mengingatkan yang ingin kita bahas. Selanjutnya adalah mengapa dinamika ini banyak terjadi? Supaya kita bisa mempelajari terlebih dahulu, menghindari dan berusaha mensiasati ya. Jadi ada semangat yang tidak mengenal tahapan. Jadi kadang-kadang orang tua ini semangat banget berhijrah, itu justru mendorong kita tuh bergegas melakukan pendidikan agama dengan niat supaya anak-anak tuh memiliki kehidupan beragama yang lebih baik daripada kita. Jadi muncul fenomena orang tua yang ya pengen buru-buru lah lihat anak sholat, pengen buru-buru lihat anak-anak tuh hebat hafalannya, pengen buru-buru lihat anak-anak tuh rajin beribadah ya, tapi tidak mengenal tahapan. Jadi semangat ini tidak diiringi oleh pemahaman akan adanya tahapan, butuh kesabaran akan proses, dan penerimaan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam melaksanakan semua ibadah. Jadi kita juga kadang-kadang jadi lupa tentang masa lalu kita, bahwa kita juga membutuhkan proses untuk semakin solih. Ya, jadi penyesalan kita terhadap masa lalu itu diwujudkan dalam obsesi kita untuk melahirkan anak-anak solih dengan segera dan instan. Ya, bahkan berharap tanpa ada cacat, tanpa ada dosa. Jadi tak jarang para orang tua justru menerapkan metode pendidikan melalui hukuman sebelum Allah dan Rasulullah memerintahkan tentang hal itu dengan alasan kebaikan. Misalnya kita pengen anak kita sholat lebih awal, diperintahkan disuruh belajar sholat usia 7, ini dari kecil sudah disuruh sholat dan sudah dikasih konsekuensi lagi kalau nggak sholat. Padahal Allah dan Rasulullah belum memerintahkan tentang hal itu. Jadi dengan alasan kebaikan kita bersegera nih untuk melaksanakan lebih awal disertai dengan harapan yang lebih tinggi. Padahal Allah dan Rasulullah memiliki maksud terbaik ketika memerintahkan seseorang, ketika memerintahkan manusia untuk beribadah dengan ketentuan waktu. Nah, belajar sholat ini termasuk ibadah yang ditentukan waktunya. Nah, hasil ketidakbijaksanaan dalam mengajarkan pendidikan agama ini justru kemudian menjadi bumerang bagi kita. Anak-anak yang kita harapkan tumbuh dengan nilai-nilai keimanan, beribadah dengan taat, justru berbalik menjadi jauh dari apa yang kita harapkan. Bahkan berpotensi untuk membenci ibadah itu sendiri karena kita terlalu terburu-buru. Bahkan anak jadi hafiz tapi kurang bijak dalam menyikapinya, justru anak-anak kemudian jadi gak bersemangat lagi menghafal Al-Quran misalnya. Nah, kemudian problematika yang kedua adalah kenapa dinamika ini banyak terjadi. Sekarang balik lagi lihat muka saya biar nggak terlalu bosan. Kita ngajarin mereka ibadah, tapi kurang penguatan pada akar keimanan. Jadi fitrah yang suci itu biasanya membuat balita-balita tuh dengan mudah ya tanpa penolakan melakukan apa yang kita harapkan, melakukan apa yang kita arahkan. Mereka begitu bersemangat ya dalam melaksanakan ibadah. Tapi kemudian buah yang kita karbit sebelum matang ini pada akhirnya tidak menghasilkan panen yang optimal karena kita memperlakukan mereka terlalu cepat sebelum tiba waktunya.
Saat mereka sudah masuk pada fase sosiosentris, mereka udah mulai berpikir, udah mulai menimbang dengan melihat lingkungan. Nggak seperti waktu balita yang kita sholat juga ikutan sholat, itu apa pokoknya segala kebaikan kita gampang banget deh waktu balita itu untuk kita ajarkan kepada mereka hampir tanpa penolakan. Tapi kalau sudah masuk ke fase sosiosentris, sudah mulai berpikir, menimbang, melihat lingkungan, lihat teman-teman, mereka juga sudah mulai berpikir secara logis dalam mengolah perintah. Nah, ketika keimanan itu nggak cukup untuk memupuk semangat mereka dalam beribadah, maka muncullah kemudian penolakan atau keengganan dalam melakukan ibadah. Beberapa anak justru merasa jenuh melakukan ibadah karena dirasa sebagai rutinitas tanpa makna. Insya Allah kita juga memohon ampun ya kepada Allah atas kekhilafan kita dalam mendidik anak-anak, juga meminta maaf kepada anak-anak kita atas kesalahan langkah kita dalam melakukan atau mewujudkan niat baik kita. Kita memohon kepada Allah supaya Allah menuntun lisan dan perilaku kita supaya kita bisa membimbing mereka seperti apa yang kita harapkan, tapi juga bisa sesuai dengan harapan hasilnya. Ya, Insya Allah selalu ada peluang ya untuk memperbaiki diri dan keluarga, sebagaimana peluang itu terbuka bagi bagi diri kita dulu gitu ya, yang mungkin sama sekali tidak menaruh perhatian agama, terus Allah, ketika Allah berkehendak hidayah menyapa kepada seorang manusia, ya tidak ada yang insya Allah akan menghalanginya. Jadi insya Allah peluang hal itu tetap terbuka ya kalau kita bersemangat mengajarkan anak agama, tapi kemudian memulai semuanya dengan niat karena Allah. Jadi di masa lalu mungkin kita belum pernah mendapatkan ilmu yang cukup tentang ini, bagaimana cara menjalankan cita-cita baik ini dengan cara yang bijaksana ya. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah merasa bahwa ada sesuatu hal yang tertinggal, jadi kita harus mengulang. Kita kembali melaksanakan dan concern pada pendidikan iman, mengajak anak-anak kita itu mengenal dan mendekat kepada Allah, memperkuat keyakinan dan ketawakalan mereka kepada Allah dengan keteladanan kita, dengan kisah teladan, kita memupuk cinta mereka kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, maka dengan sendirinya kita berharap anak-anak kemudian akan memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Karena kecintaan kepada agama kembali tumbuh, insya Allah mereka juga akan semangat kembali mempelajari agama, salah satunya menuntut ilmu di pesantren. Jadi sebelum memasukkan anak-anak ke pesantren, harus melalui tahapan yang concern dalam pendidikan iman. Jangan tiba-tiba sekarang kamu pesantren ya, tapi nggak pernah ada fondasi membangun keimanan di dalam rumah. Nah, kemudian kita juga perlu ingat bahwa anak kita adalah manusia dan kita juga manusia. Semua manusia itu berproses ya untuk mencapai derajat takwa. Kadang-kadang kita khilaf, kita berbuat dosa, begitu juga anak-anak ya. Mereka tumbuh dalam lingkungan pesantren, tapi tetap saja mereka juga manusia, mereka bukan malaikat. Jadi terhadap anak-anak yang sudah pesantren, kita juga jangan terlalu menaruh ekspektasi seperti kepada seorang manusia yang memang beribadah layaknya malaikat tanpa cacat dalam bertakwa gitu. Terima kalau sesekali anak-anak yang pesantren itu melakukan kesalahan, tidak sempurna dalam melakukan ibadah, atau mungkin kadang-kadang sedang sedikit futur gitu ya, kurang bersemangat. Terus bimbing mereka, kita menyampaikan keutamaan-keutamaan ibadah sehingga mereka bersemangat melakukannya, baik sedang di lingkungan pesantren ataupun tidak. Terus gitu ya, kita berdoa kepada Allah supaya Allah memudahkan dan menggetarkan hati kita sekeluarga untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik, menghiasinya dengan yang sunnah dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi kalau upaya memupuk keimanan untuk mendorong mereka meningkatkan ibadah kepada Allah ini hari ini belum dapat kita lihat hasilnya, ya udah terus saja istiqomah untuk membimbing mereka. Ya, ingat bahwa kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Sementara hidayah adalah hak Allah. Ya, tidak ada sesuatu warisan yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya, ya, daripada pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Walaupun hari ini belum terlihat hasilnya, tapi insya Allah percaya bahwa Allah akan membalas setiap ikhtiar kita. Bisa jadi apa yang kita tanam baru dapat kita nikmati beberapa tahun kemudian atau beberapa generasi selanjutnya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nah, tapi ikhtiar ini juga perlu dibarengi dengan pemahaman bahwa jalan surga itu tidak hanya satu pintu. Ada orang-orang yang mendapatkan pahala surga karena sholatnya, puasanya, zakatnya, karena sedekahnya, karena hartanya, karena jihadnya, karena interaksi dengan Al-Qur'annya, karena qiyamul lailnya, karena ilmunya, karena kesabarannya. Nah, karena itu
Kalau anak tidak menunjukkan keunggulan dalam satu ibadah, maka dorong mereka mencari keunggulan ibadah lain agar Allah menerima kita sekeluarga, merahmati kita, meridhoi kita untuk masuk surga dengan keunggulan amalan yang kita miliki. Bahwa tidak semua anak ternyata punya keunggulan amalan sebagai penghafal Al-Quran. Ada anak-anak yang memang butuh perjuangan yang lebih ekstra untuk bisa menghafal Al-Quran. Tapi mungkin dia punya keunggulan-keunggulan pada sisi ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana para sahabat juga beda-beda gitu kualitasnya dalam aspek ibadah ini. Tapi mungkin dia unggul pada sisi-sisi yang lain. Sekarang kita balik lagi ke slide yang tadi. Oke. Menumbuhkan kesadaran anak untuk berpesantren lillahi ta'ala. Ini yang kemudian menjadi PR kita ya. Bagaimana supaya anak memilih pesantren karena Allah, mereka supaya semangat ya menjalani hari-hari mereka menuntut ilmu agama yang kadang-kadang mereka tidak mudah. Aduh, ini juga saya masih terus PR, masih terus membimbing. Kadang-kadang anak-anak tuh insya Allah semangat pesantren, tapi kan endurance-nya itu tetap harus terus ditingkatkan karena mereka ketemu lagi masalah gitu ya. Nah, si endurance ini akan sangat tergantung bagaimana kontrak mereka terhadap Allah gitu. Jadi memastikan bahwa mereka tuh benar-benar pengen pesantren memang karena pengen cari ridha Allah itu memang tidak mudah ya. Anak-anak harus kita dorong supaya memilih pesantren itu betul-betul bagian dari anak tangga menuju cita-cita. Ya, bukan karena orang tua, bukan karena teman-teman ikutan pesantren itu terus kita ikutan gitu ya. Tapi karena dia tahu bahwa dia punya cita-cita dan cita-cita itu salah satunya yang menjadi pangkal dari segala urusan adalah ilmu agama. Maka pergi ke pesantren itu bukan berarti kita akan jadi ulama sama ustadz, tapi semua orang dalam profesi apapun dia harus mengenal agamanya, dan pesantren adalah salah satu di antara sekian cara untuk memahami ilmu agama. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran untuk mempelajari agama itu sejak dini, ya, sehingga mereka nggak merasa asing, nggak merasa sesuatu yang terpisah dari kehidupan, atau nggak merasa bahwa mempelajari agama itu cuma tambahan kognitif 2 jam sehari dalam seminggu seperti dulu kita di sekolah negeri ya. Jadi kalau dari kecil tiada hari tanpa belajar agama, pada akhirnya ketika rasa haus akan ilmu agama itu tidak lagi dipenuhi oleh lingkungan rumah, mereka sadar bahwa mereka belajar agama itu membutuhkan talaki dengan guru yang lebih. Ini yang kemudian saya juga homeschoolingnya itu cuma sampai SD, karena memang di fase-fase tertentu mereka harus dipersiapkan untuk memahami agamanya, dan itu harus bertalaki dengan guru yang lebih berkompeten, bukan saya. Ya. Walaupun nanti setelah itu mereka mau kembali lagi ke jalur umur, is okay. Atau kemudian misalnya dia memang ingin concern dalam mempelajari agama untuk kemudian menggugurkan fardu kifayah karena harus ada yang mempelajari, itu juga nggak masalah. Ya. Jadi persiapan itu harus kita mulai sejak kecil, yaitu apa? Sejak kecil kita menanam benih-benih keimanan sehingga mereka mencintai agama dan menjadikan kegiatan menuntut agama itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. Setiap hari pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan meningkatkan pemahaman terhadap agamanya. Jadi kalau ikhtiar pendidikan agama ini dilakukan bertahap, berkesinambungan, tidak sekedar pelajaran kognitif di antara pelajaran-pelajaran yang lain, maka insya Allah akan ada tanda-tanda kebaikan yang muncul dalam tahapan usia tertentu. Dan kalau pendidikan iman ini dilakukan di awal usia tahun anak-anak ya, sampaikan dengan optimal, insya Allah anak-anak akan lebih siap untuk menyambut masa tadrib dengan perasaan tanpa beban, masa pelatihan usia-usia sekitar 7 tahun ya. Mereka lebih mudah untuk kita ajak bekerja sama dalam pelatihan sholat selama 3 tahun, mengamalkan, membiasakan diri, melakukan ibadah-ibadah mahdoh gitu ya. Nah, kalau proses di masa tadrib itu berlangsung dengan konsisten ya, sambil terus ya dilakukan upaya-upaya untuk memupuk rasa keimanan di dalam jiwa anak-anak. Jadi insya Allah di usia 10 tahun tuh mereka sudah berkomitmen dalam melaksanakan ibadah. Jadi kalaupun perlu diingatkan, mereka sudah lebih sigap lah untuk segera melaksanakannya tanpa banyak penolakan ya. Nah, nanti kalau sudah yang wajib sudah konsisten, mereka
terus bersemangat menghiasi dengan yang sunnah, disertai semangat belajar tentang keutamaan-keutamaan ibadah tersebut dan bagaimana cara terbaik ya dalam mengamalkannya. Nah, kalau mereka sudah berkomitmen dalam melaksanakan ibadah ain untuk dirinya, nanti di usia balik itu mulai tumbuh semangat untuk tidak hanya melakukan ibadah mahdoh sebagai bukti penghambaan diri kita kepada Allah. Ya, tapi mereka lebih sadar bahwa makna ibadah itu ternyata luas. Ya, salah satunya bagaimana potensi yang Allah berikan kepada diri kita itu dapat bermanfaat bagi semesta alam. Jadi di usia akil balik, anak-anak itu mendapatkan tahapan pendidikan agama yang lebih optimal. Ya, Insya Allah mereka akan punya gairah, punya semangat untuk berkontribusi untuk umat. Ya, jadi kalaulah umat ini gelap, maka mereka menjadi setitik cahaya yang menerangi kegelapan itu. Mereka menebarkan manfaat, mereka menebarkan kebaikan dalam lingkungan sekitar. Dan tentu dibutuhkan semangat terus belajar untuk memperdalam spesialisasi peran peradaban ini. Ya, mereka bersemangat untuk upgrade skill, membekali diri, mempersiapkan masa depan supaya nanti bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di bumi sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Nah, salah satunya ketika dia sudah punya cita-cita bahwa ya hidup ini tuh salah satunya untuk menebar manfaat, dia akan punya kesadaran juga bahwa pesantren adalah bagian dari proses pendidikan atau mempersiapkan diri demi masa depan supaya bisa beramar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah itu. Walaupun sekali lagi tidak harus kemudian secara spesial dia menjadi seseorang yang ahli dalam hal agama, tapi memiliki bekal yang cukup gitu ya untuk dirinya melakukan kewajiban wajib ain dan juga kemudian untuk menyeru kebaikan. Nah, jadi kalau seseorang anak ini merasa bahwa menuntut ilmu agama itu suatu kebutuhan dan harus dilakukan sepanjang hayat, terus menerus, tidak hanya sebatas belajar di pesantren saja, maka insya Allah gitu ya, pribadi yang berakhlak mulia juga akan terus gitu ya memperdalam ilmunya, memperluas kebermanfaatannya di dalam kehidupan, terus meningkatkan derajat lah di sisi Allah dengan lebih baik gitu ya. Tidak hanya bersifat amalan-amalan ibadah yang bersifat kesalehan diri, tapi juga kesalehan sosial gitu ya. Jadi setiap ilmu agama yang dipelajari terus-menerus ini membuat kita itu ingin semakin besar ya melakukan pengorbanan di jalan Allah ya dengan potensi yang kita miliki, sehingga semakin bersemangatlah untuk berjihad fisabilillah sebagai tambahan pundi-pundi amal ya yang akan mengantarkan kita menuju kematian terbaik. Nah, jadi kalau misalnya indikator kebaikan ini belum terlalu nampak pada tahapan usia-usia anak kita, jadi misalnya di 7 tahun kok belum ada kesadaran untuk belajar beribadah, 10 tahun kok belum berkomitmen beribadah, sudah balik kok belum ada komitmen semangat untuk mempersiapkan diri untuk meraih peran terbaik di muka bumi, atau sudah besar kok ya gitu-gitu aja gitu ya, maka terus kita melakukan penyempurnaan pendidikan iman kepada anak-anak kita, karena kalau sudah iman merasuk ke jiwa anak-anak ya insya Allah pasti akan ada cahaya kebaikan dan semangat untuk beribadah gitu ya. Nah, kadang-kadang tidak selamanya penampakan ibadah seseorang itu betul-betul menggambarkan kedalaman iman seseorang. Ada banyak manusia yang kemudian rajin beribadah tapi akhlaknya buruk gitu ya. Tapi insya Allah pendidikan iman yang terus-menerus kita lakukan akan dengan sendirinya berbuah dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah akhlak ya. Tidak hanya keistiqomahan untuk melakukan ibadah harian, tapi dia juga akan berusaha supaya keberadaan dirinya di muka bumi ini menjadi cahaya bagi lingkungan, punya manfaat bagi lingkungan. Sehingga dia selalu berpikir tentang bagaimana kontribusinya di dalam peradaban. Jadi kalau orang tua merasa sudah terlambat melakukan pendidikan agama atau merasa tidak tepat dalam menjalankan tahapan, ayo kita terus menyuburkan benih-benih keimanan di dalam jiwa anak-anak ya. Lewat apa? Lewat menyampaikan nasihat, lewat keteladanan, lewat kisah teladan gitu ya, atau kita sering-sering diskusi untuk menggali hikmah dari ayat-ayat Allah yang tersebar di muka bumi gitu ya.
Jangan lupa, nggak cuma ikhtiar untuk melakukan pendidikan iman, tapi kita juga melakukan doa-doa terbaik untuk mereka supaya Allah berkenan menyempurnakan apa yang kurang dari apa yang kemudian kita lakukan dalam mendidik mereka. Dan Allah berkenan memberikan hidayah bagi anak-anak kita. Salah satunya dengan bersedia menempuh pendidikan agama lebih lanjut di pesantren, lebih serius, lebih spesifik. Sehingga ini akan menjadi penyempurna dari ikhtiar pendidikan agama yang kita lakukan di rumah. Jadi kesadaran untuk memilih pesantren ini harus berawal dari kesadaran tentang tujuan hidup, ya. Jadi mereka sadar bahwa pesantren adalah bagian dari anak tangga menuju tujuan hidup tersebut. Mau jadi engineer, mau jadi bisnismen, mau jadi apa, dia harus belajar agama. Dan belajar agama yang lebih kondusif kita bertalaki dengan guru, salah satunya di pesantren. Nah, kalau seorang anak sudah memiliki konsep diri sebagai seorang muslim yang baik, itu biasanya mereka terangsang, ya, punya tujuan hidup yang lebih spesifik. Makanya pada saat balik, kita usahakan mereka sudah dalam kondisi tahu Allah tuh menciptakan kita untuk apa sih di muka bumi, gitu ya. Kemudian karena mereka sering lakukan banyak pengalaman, kita berharap mereka juga akhirnya menemukan saya tuh sukanya di mana, fitrah bakatnya itu apa. Nah, dari situ kita bisa mendorong anak-anak sesuai dengan minat bakatnya. Kamu nanti mau ibadah kan, kata Allah suruh ibadah di muka bumi ini, tapi kan ada ibadah spesifik. Misalnya saya beribadah di muka bumi, tapi misalnya ibadah spesifik saya punya visi bagaimana hidup saya dihabiskan untuk menginspirasi, melakukan home education dan menginspirasi keluarga lain untuk kemudian melakukan home education di dalam rumahnya. Jadi bisnis saya coba aligning ke sana, peran-peran saya coba aligning ke sana, gitu ya. Bagaimana keluarga saya bisa menjadi keluarga yang menginspirasi orang lain untuk menjadikan pendidikan rumah sebagai pendidikan utamanya. Itu misalnya salah satu contoh misi yang ingin saya lakukan sampai akhir hayat saya saat ini. Nah, jadi itu berkaitan dengan kesadaran saya terhadap ternyata saya tuh punya bakat seperti ini, gitu ya. Nah, anak-anak juga begitu. Jadi setelah mereka tahu fitrah bakatnya seperti apa, kita dorong mereka punya misi spesifik. Kamu kira-kira di mana? Walaupun mungkin masih general, masih belum bayangan yang sangat spesifik, it's okay. Tapi nanti perlahan kita sudah mulai mengerucut. Jadi kita butuh sekolah seperti apa, ya. Nah, jangan lupa gitu ya. Kita juga perlu mengenalkan kisah-kisah teladan dari manusia-manusia terbaik sepanjang zaman. Karena dari kisah teladan tersebut mereka bisa memaknai kemuliaan tujuan hidup orang-orang mulia itu. Dan bagaimana tujuan hidup itu diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi harapannya mereka jadi terinspirasi, ya, makin terinternalisasi nilai-nilai tersebut dalam jiwa seorang anak. Insya Allah mereka akan lebih mudah gitu ya untuk istiqomah. Nah, masalahnya banyak di antara kita yang jarang melakukan komunikasi berbobot di dalam kehidupan mereka seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita sendiri misalnya di rumah itu jarang ngomongin soal hal-hal seperti ini, tiba-tiba kucuk-kucuk kita minta anak masuk pesantren, ya wajar sekali kalau kemudian mereka jadi lebih mudah untuk menolak kenapa aku harus pesantren, gitu ya, karena dia tidak melihat itu sebagai anak tangga menuju pencapaian tujuan hidupnya, ya. Maka pasti kita butuh energi lebih besar kalau anak-anak tidak terbiasa. Nah, yang paling parah atau yang lebih menantang, kalau mereka udah terlanjur punya konsep diri yang jauh dari nilai-nilai Islam. Jadi lebih susah untuk diajakin pesantren tuh. Kalau anak-anak yang gaul-gaul gitu, jangankan menuntut ilmu di pesantren, sholat aja kadang-kadang masih susah. Ya, jadi tapi insya Allah tidak ada kata terlambat kalau kita menemukan anak demikian, maka ini jadi objek dakwah yang kita ajak untuk hijrah, ya. Orang-orang ini jangan dulu jumping diajakin pesantren, tapi disuruh hijrah dulu, gitu ya. Kenalin Allah, kenalin Rasulullah. Sedikit demi sedikit insya Allah mereka akan memperbaiki tujuan hidup mereka. Nah, memang idealnya anak ini diajak untuk menyelami siapa dirinya, apa potensinya itu dari usia 10 sampai 14 tahun. Di masa ini juga kita melakukan penggembengan akhlak dan bakat mereka, termasuk membimbing secara intensif bagaimana perkembangan sosial emosinya. Nah, harapannya di usia 14 tahun ke atas, anak-anak itu sudah punya perencanaan kehidupan yang lebih terarah sesuai dengan misi hidupnya.
yang kira-kira akan diambil dalam peradaban, walaupun kadang-kadang mungkin Allah belokin ke sana, it's okay gitu ya. Yang penting dia punya tujuan lah, mau pengen kira-kira berjuang di muka bumi itu di bidang apa, ingin jadi seperti apa. Walaupun belum terlalu spesifik, walaupun nanti ada perubahan atau walaupun ada pengerucutan dan peran, tidak masalah. Tapi paling tidak secara garis besar pada bidang apa seseorang anak ingin berkontribusi itu harus sudah mulai ada gambaran sehingga dia bisa memilih tahapan pendidikan apa yang harus dilalui untuk mencapai itu. Kalau dia sudah memiliki gambaran karena dia sudah mengenal dirinya. Nah, tentu pendidikan yang kita lakukan ya hendaknya ya bisa mengantarkan mereka itu dapat mengetahui tujuan penciptaannya, siapa penciptanya, tujuan penciptaannya, apa yang diinginkan sang pencipta terhadap dirinya. Kemudian mengetahui siapa dirinya, bagaimana rencana dirinya mengoptimalkan potensi pemberian Allah Subhanahu wa taala ini untuk kemudian nanti ngambil misi spesifik di peradaban. Nah, idealnya gambaran itu sedikit lah sudah mulai muncul, kelihatan itu yang mana yang kira-kira akan lebih banyak berjihad dengan kecerdasan teknisnya, ada yang lebih banyak berjihad dengan misalnya kemampuan keilmuannya, ada yang lebih banyak berjihad mungkin dengan kata-kata atau kemampuan bicaranya, itu biasanya sudah mulai kelihatan ya. Jadi anak-anak sudah mulai merancang secara lebih detail mempersiapkan masa depan. Nah, di usia ini berarti kita juga sudah dalam kondisi sudah siap melepas anak-anak untuk menuntut ilmu sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan rancangan hidupnya, termasuk juga ketika mereka harus merantau pesantren. Ya, maka 0 sampai 14 ini cuma sebentar mereka itu bersama kita. Nanti mereka hidup ya tidak hanya untuk dirinya dan tidak hanya untuk kita ya. Tapi kita berharap di masa itu mereka sudah jadi personal yang berakhlak mulia, sudah dalam kondisi tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu butuh proses, termasuk di dalamnya. Kalau dia melihat bahwa anak tangga menuju cita-cita besar itu dia membutuhkan pesantren, maka dia akan lebih sukarela untuk memilih pesantren sebagai metode, salah satu di antara metode pendidikan yang akan dia jalani sepanjang hidupnya. Nah, jadi ada hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan supaya anak-anak lebih siap untuk dilepas ke pesantren ya. Oke, pertama masalah memilih lembaga pendidikan yang mensupport cita-cita pendidikan kita terhadap anak-anak ini juga kan pasti berbeda-beda ya. Jadi pilihan sistem pendukung juga pasti beda-beda ya. Sebagian di antara kita mungkin berada pada kondisi yang memang harus kita melepas anak-anak pesantren sejak usia kecil ya. Walaupun saya mungkin tidak memilih demikian gitu ya, tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang berpikir udahlah pilihan itu adalah pilihan yang paling sedikit mudaratnya. Contoh misalnya ada pemenang Hafiz Indonesia namanya Ahmad, itu mulai belajar pesantren pada usia yang sangat kecil gitu ya, yang seharusnya dia masih bersama orang tuanya. Tapi ya kalau kita lihat tinjau latar belakangnya, oh beliau anak yatim, ibunya berusaha untuk menjadi tulang punggung keluarga. Jadi kalau dititipi sama ibunya menitipi kepada Allah melalui lembaga pendidikan, walaupun masih kecil, ya, akhirnya kan dia harus berpisah sama orang tua. Tapi kita bisa memahami, ya. Tapi secara umum kita harus menjadikan masalah usia ini juga sebagai bagian dari bahan pertimbangan. Karena untuk mewujudkan cita-cita anak, apakah kemudian perlu dari dini ya menitipkan anak-anak ke pesantren. Jadi pada saat kita mendidik anak kan kita nggak cuma membangun akal mereka, tidak hanya memberikan tambahan wawasan, tidak hanya memberikan tambahan ilmu pengetahuan, dan tidak hanya memahamkan mereka tentang hukum syariat, tapi ada jiwa yang harus kita bangun. Dan upaya membangun jiwa ini nanti akan berpengaruh pada keberhasilan mereka di masa yang akan datang, termasuk dalam mengaplikasikan ilmu, mengaplikasikan wawasan tentang hukum syariah. Bagaimana kelak ilmu yang mereka dapatkan ini bisa mampu mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau tadi kita menemukan fenomena anak pesantren yang kenapa sih kan di pesantren dikasih ajaran tauhid, fikih dan lain-lain, tapi kok mereka susah sholih. Nah, barangkali ada masa-masa yang terlewat dalam hal mempengaruhi jiwa anak ini. Karena ternyata untuk membangun dan mempengaruhi jiwa anak ini kita membutuhkan pendekatan yang lebih personal, ya.
Sebuah pendekatan yang terkadang sulit dilakukan oleh lembaga pendidikan yang memiliki jumlah siswa yang sangat massal, yaitu pesantren. Jadi perhatian personal ini kadang tidak dapat kita optimalkan kalau diberikan oleh guru-guru di sekolah atau ustadz-ustazah di pesantren. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu ustazah di pesantren yang besar, pesantrennya senior, usianya cukup tua di Indonesia, udah puluhan tahun lah meluluskan murid-muridnya jadi dai-daiyah, ada juga mungkin ke Timur Tengah banyak sekali. Beliau pernah bercerita dulu di pesantren ini ada program usia SD. Tapi kemudian sedikit demi sedikit dikurangi dan akhirnya kemudian ditutup. Beliau bercerita bahwa memang ada porsi-porsi pendidikan yang tidak bisa dilakukan oleh ustadz dan ustazah. Sesuatu yang selayaknya harus dilakukan oleh orang tua masing-masing di rumah. Oke. Di pesantren mungkin anak-anak punya banyak kesempatan untuk mempelajari akidah ya. Kita punya kesempatan untuk membangun akidah anak-anak. Punya kesempatan lebih besar untuk membentuk aktivitas ibadah anak-anak. Contoh misalnya ketika membimbing hafalan anak saya, nah pencapaian yang diraih pada saat menghafal di rumah sama biah pesantren itu beda gitu ya. Jadi karena kualitas biah yang berbeda, kadang-kadang kita perlu tambahan suntikan penyemangat kalau anak-anak menghafal di rumah. Itu secara otomatis mungkin lebih bersemangat atau terpacu melihat teman-temannya ketika mereka di lingkungan pesantren. Oke, katakanlah di pesantren pendidikan ibadah juga lebih kondusif ya. Di pesantren juga punya banyak kesempatan untuk membentuk jiwa sosial kemasyarakatan anak, membentuk akhlak-akhlak Islami anak-anak, menanamkan kecintaan terhadap ilmu, memahamkan mereka terhadap syariah, mendekatkan mereka terhadap Al-Quran, kemudian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk menguasai Al-Quran. Tetapi dalam hal membentuk emosi dan perasaan anak, lingkungan primer yaitu keluarga itu sangat menentukan perkembangan emosi seorang manusia. Nah, itu ada di dalam keluarga. Kita bisa mempengaruhi akal anak dengan menyekolahkan mereka ke lembaga pendidikan terbaik, bahkan kualitas setara internasional kalau soal pintar. Tapi perhatian personal ini lebih dibutuhkan dalam membentuk jiwa anak. Ya, bagaimana kita bermain dengan mereka, berteman dengan mereka, memberikan kegembiraan kepada mereka, memberikan hadiah, memberikan motivasi, mendukung potensi anak-anak, memberikan pujian, sanjungan, atau menumbuhkan kepercayaan diri, menemani aktivitas mereka, termasuk menemani mereka pada saat mereka merasa ketakutan, merasa gelisah, merasa sedih gitu ya. Atau misalnya memberikan kebahagiaan dengan memenuhi keinginan mereka, memaknai saat-saat kebersamaan dalam mengarahkan minat bakat mereka, melajurkan potensi mereka. Jadi hal-hal ini begitu sangat bermakna di kemudian hari, sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh guru yang notabene harus memperhatikan seluruh kebutuhan individu dalam jumlah yang tidak sedikit. Jadi jangankan pesantren besar, sekolah-sekolah yang sudah memperkecil jumlahnya siswa seperti 15-20 anak pun ini kadang-kadang masih susah untuk melakukan pendekatan personal ini. Jadi pemenuhan kebutuhan personal itu harus dilakukan di dalam rumah, dan orang yang paling berhak sekaligus memiliki kewajiban untuk melakukannya ya orang tuanya. Jadi rasanya akan tetap berbeda kalau pendekatan itu dilakukan oleh ustadz-ustadznya ya. Jadi dalam kasus tertentu kita bahkan sering berpikir ya bahwa upaya yang dilakukan oleh ustadz-ustadznya dalam membentuk kepribadian anak ini memiliki hasil yang baik dibandingkan kalau dilakukan oleh orang tua kita ya. Dilakukan oleh kita, tapi apakah kita tidak merindukan pahala yang seharusnya menjadi milik kita gitu ya. Senang kan kalau anak-anak teh paham agamanya awalnya dari kita, bisa mengaji awalnya dari kita gitu ya. Kita tentu nggak mau kan kalau rasa cinta dan kerinduan mereka kelak di hari tua itu lebih banyak teralamatkan kepada ustadz-ustadznya, jadi gurunya bukan sama kita ya. Maka harus banyak pesan yang kita bangun di masa kecil anak-anak yang memang membekas di dalam jiwa-jiwa mereka, karena kebersamaan kita ini sebenarnya cuma sebentar ya. Salah satunya nanti ini akan jadi modal dasar supaya mereka merindukan untuk kembali berbakti kepada kita. Baik, oleh karena itu ayo mari kita manfaatkan masa-masa keemasan sebelum mengirimkan anak-anak ke pesantren. Kebersamaan itu terasa singkat sekali, cuma 12 tahun, 14 tahun ya. Kelak mereka akan mempelajari dan mengajarkan agama Allah. Jadi jangan sampai melepaskan kesempatan untuk menjadi bagian terbesar dari proses penanaman benih-benih keimanan di hati anak-anak. Jadi jangan sampai semua porsi itu diambil sama ustadz-ustazahnya. Jadi
karena waktu kebersamaan itu begitu singkat, nanti anak-anak bentar lagi pergi, mereka menapaki jalan hidup yang tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan diri mereka, tapi juga untuk berjihad dan memberi kebermanfaatan bagi umat yang lebih luas, maka jangan sampai melepaskan kesempatan untuk menjadi bagian dari proses pengasahan kecerdasan, bagian dari proses peningkatan kapasitas diri dan intelektual mereka, pengembangan minat bakat mereka. Ayo kita jadi fondasinya, ayo kita jadi bagian terbesarnya. Nah, usahakan jangan menyerahkan semua porsi itu kepada lembaga sekolah, supaya kita lebih banyak menikmati pahala jariah dari ilmu yang bermanfaat yang nanti dilakukan oleh anak-anak. Ya, waktu kebersamaan itu bersingkat, ibu-ibu, bapak-bapak, mereka bakal pergi. Mudah-mudahan dalam rangka menebar sebanyak-banyaknya kebaikan di dalam peradaban ini, gitu ya. Jadi jangan sampai kita melepaskan kesempatan untuk menjadi bagian terbesar dalam proses membangun akhlakul karimah dan membangun kepribadian mereka, gitu ya. Jadi kita harus cemburu nih kalau pahala pembentukan karakter kepribadian itu nanti hanya dinikmati oleh ustadz-ustazahnya, ya. Waktu kebersamaan itu begitu singkat, ya. Jadi mungkin mereka nanti akan jadi ahlul Quran yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, bahkan yang membela dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan menjadi bagian penanaman benih kecintaan terhadap Al-Quran yang pertama kali. Jadi suatu saat kita akan mengenal anak-anak kita yang hafiz Quran, yang mengajarkan Al-Quran itu batasannya sama siapa? Sama uminya. Batasannya sama uminya, ya. Batasannya sama ayahnya. Jadi karena waktu kebersamaan itu begitu singkat, ayo kita menjadi bagian dari pembentukan diri sebagai pemuda-pemudi ya, yang lebih utama kita ajarkan anak-anak laki-laki menjadi laki-laki dan anak-anak perempuan menjadi perempuan, ya. Anak-anak laki-laki menjadi laki-laki dengan cara laki-laki secara langsung oleh ayahnya, ajarkan anak perempuan menjadi perempuan dengan cara perempuan secara langsung oleh ibunya. Jadi sebelum anak masuk ke pesantren, maka ayo kita optimalkan kebersamaan mereka bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wow, Masya Allah banget ya Teh Kiki. Aduh, ini udah banyak juga ini Teh pertanyaan yang masuk Teh. Sebentar. Mana ini ya? Saya coba pilih kali ya Teh ya. Oh maaf, ke-mute. Teh Kiki ke-mute. Ya, mangga. Ini kita dari ada Bunda Nuning dari Madiun. Kak, Anak-anak kita yang sudah masuk ke usia 10 tahun itu kalau tidak melaksanakan sholat, perintah dalam agama kita kan pukullah. Sini berarti sebenarnya arti pukulnya pukul atau bagaimana Teh? Ya, yang saya tahu sih memang memukul. Karena biasanya penjelasan ini disertai juga dengan syarat-syarat memukul di dalam pendidikan Islam. Tapi perlu dipahami juga bahwa perintah ini ada setelah perintah yang lain, yaitu perintah untuk mengajarkan sholat. Jadi setelah sudah 365 kali dikali 5 waktu sholat kita mengingatkan anak sholat, maka sangat wajar kita meminta komitmennya di usia 10 dengan cara memberikan pendidikan melalui hukuman ketika tidak melaksanakan. Yang sangat tidak adil adalah kita tidak pernah mentadrib mereka, melatih mereka untuk lakukan ibadah sholat, tapi kemudian di usia 10 mereka pukul. Jadi pastikan bahwa pada saat kita memukul, kita sudah melewati proses itu. Dan cara kita memukul juga ada cara-caranya kalau di dalam pendidikan Islam, seperti misalnya tidak memukul dalam keadaan marah, tidak boleh memukul dengan mengangkat ketiak, tidak boleh memukul di daerah wajah gitu ya, tidak boleh memukul dengan ranting yang terlalu basah karena nanti terlalu berat, atau terlalu kering dan terlalu sakit. Itu ada aturannya. Jadi pernah diajarin sama Agim itu waktu saya masih kecil, saya pesantren sama Agim, terus dia cerita gitu, juga
ngasih tahu sama anaknya dulu di atas saya mungkin ya, atas umuran saya. Nah, dulu salah satu anaknya itu binaan saya waktu di kampus. Nah, jadi waktu saya SMP pasti ceritain itu mungkin kira-kira usia berapa gitu anaknya mungkin. Dia bilang, maaf ya, katanya, Bapak pukul ya. Jadi pada saat memukul itu bukan dalam keadaan marah, tapi karena dia tahu bahwa itu adalah satu peringatan yang memang ini bukan kata Bapak loh, tapi karena disuruh sama Rasul, sama Allah gitu. Itulah sama apa ya waktu itu hanger tapi nggak terlalu keras. Jadi di situ saya dari cerita itu saya bisa memahami bahwa sebenarnya mereka melakukan itu karena mereka disuruh oleh Allah dan Rasulullah untuk melakukan itu. Saking pentingnya pendidikan sholat sampai ada perintah untuk kemudian mengiringinya dengan hukuman kalau tidak berkomitmen. Ini juga sekaligus menjadi peringatan bagi kita untuk jangan buru-buru memukul kalau tidak perkara ini sangat penting. Itu ya Bu ya. Oke, itu Bunda Nuning jawabannya ya. Wallahu a'lam, nanti bisa ditanyakan pada Ustadz yang lebih berkompeten kalau kurang berkenan. Ini ada lagi dari Bunda Artika di Bengkulu. Assalamualaikum Ustazah. Anak saya kelas 8 cowok sedang mondok di salah satu boarding school atas kemauan dan pilihan sendiri. Sebulan 2 bulan alhamdulillah aman. Bulan ketiga sakit terus dan bulan keempat nangis-nangis nelfon karena homesick. Apa yang harus saya lakukan untuk menenangkan hatinya? Oh ya Ananda, kalau ditanya betah di pondoknya. Mungkin bisa dibantu ya Teh Kiki ini ya. Ya anak-anak biasa ya dalam prosesnya. Kadang-kadang kita juga perlu rasa syukur ketika anak merasa kangen sama kita, artinya mereka juga memang meng-count lah diri kita ya, daripada nggak kangen sama sekali. Jadi itu dinamika pendewasaan sih sebenarnya, karena anak-anak tuh kadang-kadang butuh menjadi kuat ketika dia memang sudah terjun, berbenturan dengan keadaan, lalu pelan-pelan kita kuatkan. Jadi justru fungsi kita di sini adalah berusaha untuk membantu dia mengurai perasaannya, menemukan masalahnya, dan mendorong dia bisa mencari solusinya. Nah, sekarang Ibu pastikan bahwa dia masuk boarding school-nya karena keinginannya, dia juga setuju karena ini akan jadi penentu juga endurance dia pada saat ketemu masalah. Oke, katakanlah misalnya mau sendiri, dia udah semangat awalnya juga. Ibu itu udah bilang ya kemauan dan pilihan sendiri. Nah, terus kemudian sebulan 2 bulan aman, terus habis itu sakit, dilihat apakah ada peristiwa yang kemudian melatar belakangi. Dibully kah, ada hal-hal yang nggak nyaman kah. Makanya kalau saya memilih pesantren yang dekat supaya anak-anak bisa bercerita terus sehingga kita bisa membantu mengurai perasaannya, membantu mendukungnya gitu ya, sehingga dia lebih kuat menghadapi permasalahan-permasalahan dan tantangan yang kadang-kadang nggak mudah ya bersinggungan dengan orang lain. Jadi dicari tahu masalahnya apa yang bikin dia tidak nyaman, apakah pertemanan, apakah ustadznya, apakah tidak cocok pada kurikulumnya gitu ya, apakah tidak cocok dengan metodenya, atau kalau itu tidak ada masalah dan memang permasalahannya hanya pada homesick ya, betul-betul kangen, coba dicari solusi untuk dia tetap merasa bahwa kita mendukungnya, kita memperhatikannya. Apakah dengan kiriman surat, kalau memang tidak boleh nelpon pada durasi-durasi waktu tertentu, apakah boleh diizinkan sering-sering menjenguk dan kita terus menguatkan, karena memang anak-anak kan berproses. Dan pribadi anak-anak juga beda. Ya, saya punya anak yang cenderung easy going, dadah Umi, Assalamualaikum. Tapi pada saat saya berkali-kali datang menjemput atau mengambil, itu tetap aja ada anak yang terus nangis bombay. Kita nggak bisa juga menjudge, manja banget dia, belum dewasa, nggak juga. Karena anak pribadinya beda-beda. Yang penting bagaimana kita merespon dari setiap menemani mereka dari pada saat mereka mengelola perasaan, menghadapi masalah itu, kita kuatkan lagi, kita ingatkan lagi dengan cita-citanya. Kecuali kalau kita merasa bahwa ada hal yang sangat mengganggu berkaitan dengan planning dia gitu, misalnya oke, secara kurikulum kayaknya kita nggak cocok dan kita membutuhkan pesantren lain, silakan. Yang kita hindari adalah anak-anak bermental quitter. Jadi begitu ada masalah langsung keluar. Begitu ada masalah langsung keluar. Kita urai dulu ya. Mereka harus ditumbuhkan endurance-nya. Anak saya berapa kali dibully, ya udah kita kuatkan, kita perbesar hatinya. Gimana cara menghadapinya kalau lagi kayak gitu, atau ditumbuhkan kesukaan pada sisi yang lain yang membuat dia
merasa bahwa masalah bullying itu udahlah gue abaikan saja gitu. Atau kita perkuat lagi cita-citanya supaya dia, ini loh ada gunung besar yang kamu pengen kejar, jangan sampai kamu jatuh hanya gara-gara gundukan kecil. Maka gundukan itu udahlah kamu langkahin aja, misalnya kamu selesaikan, atau bahkan hanya diselesaikan dengan pengabaian karena nggak menjadi kamus besar di dalam kehidupan yang harus kita selesaikan. Jadi jangan sampai anak-anak dikasih ruang untuk bermental quitter aja, begitu ada masalah keluar, begitu ada masalah keluar itu. Karena pergi kemanapun nanti mereka akan ketemu masalah lagi. Jadi ibu harus temukan dulu apa yang kemudian membuat dia sakit. Karena ada beberapa anak-anak yang kemudian mencari perhatian dengan rasa sakit. Saya juga pernah soalnya mengalami masalah seperti itu. Karena mungkin saya merasa bahwa dapat perhatian hanya dengan pada saat saya sakit, misalnya pada saat itu. Jadi ya usahakan ya mungkin komunikasinya usahakan lancar, dicari tahu aja masalahnya seperti apa. Biasanya saya dikomunikasikan tuh dengan ustadz-ustazahnya ya, sehingga dia bisa mewakili pada beberapa hal yang bisa diwakilkan di sana, walaupun tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran kita sebagai orang tua ya. Kalau saya pribadi memang akhirnya memilih di usia-usia tertentu sebelum mereka pergi ke luar negeri, itu pesantrennya harus dekat. Karena ada masa-masa sebelum balik, itu mereka harus banyak diskusi sama saya, banyak mengurai perasaan. Jadi saya memilih pesantren yang mudah dijenguk dan dekat jaraknya. Gitu ya. Nah, kalau sekedar betah, ditanya dulu apa yang kemudian membuat dia itu homesick gitu ya. Kalau memang betul-betul dia betah tapi emang benar-benar pengen ketemu ibu, maka diwakili saja perhatiannya pada bentuk yang lain, dan terutama sih dimotivasi bahwa ya hari ini kita berpisah sebentar untuk sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah lembutkan perasaannya, hatinya, maka jangan lupa berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkan anak saya menghadapi segala tantangan. Termasuk juga kuatkan diri kita, karena ada anak-anak yang kemudian lebay di pesantren, sensitif di pesantren, nangis di pesantren, karena sebenarnya kitanya sendiri menahan rindu dan tidak kuat melepas anak-anak. Tahu menentuk ini. Mungkin dicek juga dari sisi kitanya, ada tidak sedikit kasus-kasus yang memang berawal dari ketidakikhlasan orang tua, ketidakkuatan orang tua, sehingga mungkin kurang ini ya, ke anak-anaknya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, saya kurang tahu persis bagaimana keadaannya, tapi mudah-mudahan Allah melapangkan. Ya, untuk Bunda Artika dari Bengkulu, tadi penjelasan dari Teh Iki seperti itu, mungkin bisa dicek dari bundanya sendiri dulu. Kemudian anaknya bisa lebih diajak ngobrol lagi. Ini maaf ya Bunda, karena pertanyaannya lumayan, jadi saya rada milih-milih yang tadi belum dijelasin sama Teh Kiki. Ini dari Bunda Sabita Kaltim. Assalamualaikum, saya Sabita dari Kaltim. Pertanyaannya, sepupu saya laki-laki sedang mondok sejak masuk SMP, sekarang kelas 8. Kelihatan sekali kalau dia tidak siap lahir batin. Awal-awal minta nelpon terus, orang tuanya pasrah-pasrah, belum mengurus diri dan barang-barangnya, jarang mandi, cuci, uang jajannya cepat habis. Nah, kalau kasusnya begini, apakah sebaiknya dididik dulu ya di rumah ya Teh? Tapi orang tuanya khawatir pergaulan sekitar rumah sekarang. Ya memang kalau dalam posisi-posisi tertentu yang memang kita disuruh ya pada akhirnya memilih yang paling banyak balik sedikit mudaratnya ya. Ya memang idealnya kadang-kadang ada orang tua yang ini, pesantren deh biar bisa mandiri. Nah, bahkan sebenarnya baiknya adalah kemandirian itu diciptakan dulu di sini sehingga mereka tidak jet lag banget lah ketika masuk ke pesantren itu. Ada orang-orang yang kemudian menceburkan karena dia ngerasa bahwa wah di rumah mah kacau lah gitu ya, biar mandiri, biar apa. Ya beberapa orang mungkin berhasil, tapi beberapa juga mungkin butuh transisi yang kadang-kadang membutuhkan energi. Alangkah lebih baik betul-betul anak itu masuk pesantren karena memang dia niat ingin belajar agama ya, sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk bisa stabil di pesantren itu sudah kita siapkan di sebelumnya ya. Anak-anak sudah stabil dalam urusan self help, mereka nggak manja lagi, mereka terbiasa bisa memecahkan masalah sendiri, bahkan berkontribusi dalam lingkungan gitu ya, sehingga nanti jet lag-nya mereka mungkin pada masalah pelajaran gitu. Jadi jangan sampai jet lag-nya di semacam area ya, udah sama pelajaran ritme hidup berubah, pelajaran juga susah ya, masalah nyuci sendiri atau apa gitu, jadi terlalu banyak hal yang terlalu drastis, kasihan juga anak-anaknya. Jadi pelan-pelan kita siapkan ya. Kemudian
kalau misalnya memang dirasa tapi tidak ada pilihan yang lebih baik pada saat itu, ya kita minta sama Allah semoga dimudahkan dan disempurnakan. Seperti tadi saya bilang, misalnya kasus Ahmad yang sedari kecil loh ya, sedari kecil loh, terpisah dari orang tua. Saya sendiri mungkin tidak merekomendasikan. Dari pemaparan yang tadi saya sampaikan kan sebenarnya kita membutuhkan perhatian-perhatian personal itu kan. Tapi kan ya insya Allah gitu ya, kalau kita lihat beliau tumbuh menjadi anak yang sangat baik gitu. Dan pada saat itu mungkin orang tua tidak ada pilihan lain kecuali mempesantrenkan dalam kondisi seorang janda. Jadi ada kalanya hal-hal yang mungkin direkomendasikan sama pakar ya, pada beberapa pakar parenting, psikolog bahkan tidak merekomendasikan masuk ke pesantren sebelum usia balik loh gitu ya. Tetapi kan ada kasus-kasustik yang kalau kita bertanya sama Allah, kita minta pertimbangan Allah, Allah memantapkan hati kita untuk yang lebih baik daripada banyak mudaratnya, misalnya masuk ke pesantren. Jadi kalau memang dirasa seperti itu, jalani sambil minta tolong sama Allah untuk terus memperbaiki keadaan. Jadi jangan lupa Bu, Allah itu sendal yang putus aja kan boleh kita berdoa ya. Jadi ya Allah lembutkan hati anak saya, ya Allah kuatkan hati anak saya, semua kita minta sama Allah. Ya jadi mungkin pas pertama-pertama ini masih susah, tapi nanti kita akan menemukan kemudahan-kemudahan ketika Allah menurunkan kemudahan, dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa drama-drama tangisan mereka, telepon-telepon mereka yang pengen pulang itu cuma bagian dari kisah indah setelah kita bisa merasakan kebaikan dari pesantren yang mereka lakukan ya. Saya juga pernah kan soalnya ada masa di mana anak saya sakit-sakitan pengen pulang, gak mau meneruskan menghafal, kita kasih motivasi lagi gitu ya. Karena waktu itu dia bolak-balik SKBS terus, maklum lah ya kalau pesantren itu kan kadang-kadang ada beberapa anak yang daya tahan tubuhnya kurang ini ya. Jadi anak saya tuh bolak-balik sakit ya. Tapi kan yang kayak gitu juga kadang-kadang ujian ya, mau diselesain nggak hafalan Al-Qur'annya gitu. Kadang itu juga menguji kita seberapa kita punya daya juang untuk menghadapi masalah. Yang jelas makin kita bisa melewati tantangan-tantangan besar, sebenarnya makin indah setelahnya, dan sangat berpotensi punya pahala yang lebih besar juga ketika kita melewati itu dengan hal-hal yang susah. Jangan lupa diminta sama Allah supaya anak dikuatkan, dibetahkan, ketemu sama teman-teman yang baik, ketemu sama ustaz-ustazah yang ikhlas. Jangan lupa juga minta doa dari ustaz-ustazahnya. Siapa tahu dari doa keikhlasan mereka itu melembutkan hati anak-anak kita untuk betah di pesantren. Kadang-kadang kalau kita sedang tidak punya pilihan lain yang kita pikir lebih baik, ya kita percaya saja sama Allah. Ya Allah, jika ini baik maka lanjutkan, mudahkan, teruskan, buat kami bertahan gitu ya. Tapi kalaulah memang pertanda-pertanda ini menunjukkan bahwa ini bukan yang terbaik, maka berikan pilihan yang lebih baik ya. Barangkali memang dia membutuhkan pesantren lain, bisa saja ya. Ya, itu tadi bisa sekalian menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya? Dari ya, pertanyaan dari Bunda Yani bisa menjawab juga. Di mana? Terus kita lanjut. Umu Ihsan juga tadi udah terjawab ya, Bunda. Tentang mandiri, bagusnya mandiri dari rumah dulu. Jadi tidak terlalu banyak PR nanti di pesantrennya. Nah, ini ada dari ini Teh. Dari Bunda Anita. Assalamualaikum, anak saya laki-laki kelas 6 SD, sudah mendaftar pesantren tahfiz. Untuk sekolah lanjutannya disuruh ayahnya, tetapi ketika ditanya dia bilang mau juga pesantren. Kondisi sekarang anaknya hobi sekali main game online di HP, sangat sering walaupun tetap melaksanakan kewajiban sholat dan mengaji. Alasannya karena ingin memuas-muaskan diri sebelum nanti masuk pesantren dan tidak boleh pegang HP. Ini juga biasanya suka terjadi kalau anak pulang dari pesantren tuh jadi kebawaannya hilang gitu ya Teh ya. Kalau saya sendiri memang kadang-kadang pada saat anak pulang dari pesantren saya bolehkan pegang handphone, dia menyapa teman-temannya gitu. Yang penting kita tahu bahwa dia porsinya cukup lah ya gitu ya. Jadi kan seimbang lah ya. Jadi mereka juga kadang-kadang butuh break di tengah
ritme yang sangat padat. Nah, jadi ya anak-anak ya demikianlah gitu ya, mereka dengan batasan pemikirannya kadang-kadang suka seperti itu. Kalau ibu yakin bahwa durasinya masih wajar, kemudian yang penting-penting tidak banyak terlewat, dan durasi menunggunya itu tidak sampai berbulan-bulan yang membuat dia nanti keburu tidak semangat untuk belajar, ya mungkin nggak apa-apa gitu ya. Misalnya berapa minggu lagi sih misalnya, tinggal kita atur saja lah Bu, kita bikin perjanjian supaya tidak terlalu keburu maniak, jangan juga bermain di games-games yang sifatnya memicu adik ya, karena khawatirnya nanti justru jadi kontraproduktif pada tujuan kita mau mempesantrenkan. Tapi memang secara umum kita bisa memahami bahwa dunia ini tidak terlepas dari gadget ya, termasuk juga mungkin salah satunya anak-anak bisa belajar banyak hal melalui gadget, juga bisa mendapatkan hiburan lewat gadget. Sebagaimana kita juga break misalnya dari kantor kita, break dari itu sesekali ibu-ibu ingin melihat berita, sesekali ibu-ibu mungkin ingin menonton sesuatu, ya silahkan, yang mubahnya porsinya sedikit, dipastikan lebih sedikit daripada ibadahnya. Maka anak-anak yang kadang-kadang pulang dari pesantren, saya izinkan untuk pegang handphone, mungkin menyapa teman-teman lamanya, bertemu dengan dunia luar. Yang penting dia tetap tidak meninggalkan ibadahnya, tetap berkontribusi, dan tetap berinteraksi pada saat pulang dengan orang tuanya. Jadi jangan sampai anak-anaknya pulang untuk mencari handphonenya ya. Tapi tidak juga kemudian kita larang saklek-sakleknya, karena kita tahu bahwa di pesantren mereka sama sekali tidak terhubung ya dengan teknologi itu. Sebagaimana mungkin kita sendiri juga punya kebutuhan-kebutuhan kalau selama seminggu tidak sama sekali berhubungan dengan handphone, tidak bersilaturahim, tidak berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi kita menjadi umat pertengahan saja lah Bu ya. Jadi tidak kemudian yang terlalu ketat, kemudian tidak berdamai dengan kebutuhan akan hiburan gitu ya, atau juga tidak terlalu lost sehingga anak-anak keburu tidak gampang dikontrol. Khawatirnya kalau nanti terlalu edik ntar keburu nggak semangat lagi main pesantrennya. Jadi diusahakan kalau ibu tidak mau anak-anak ibu terlalu berlama-lama di handphone, maka ciptakan kegiatan lain walaupun itu di masa liburan. Nah besok misalnya kita sudah lagi rapot, itu yang libur kan sekolah, home education itu sebenarnya nggak libur. Jadi tinggal kita menciptakan kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita jadikan alternatif supaya anak-anak itu tidak full time di depan gadget ya. Tentunya kalau otoritas kita masih bekerja, anak-anak masih nurut, saya rasa anak-anak bisa kok berapa jam, kapan mereka harus mulai mengembalikan handphonenya, dan atau kapan mereka mulai memegang handphone setelah melakukan kewajiban ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya. Kalau saya pribadi soalnya anak-anak ada tetap main games, malah main gamesnya sama ayahnya, cuma main gamesnya itu justru dijadiin bonding atau dijadiin reward, dan dipilihkan yang memang masih oke lah untuk menambah wawasan, keterampilan dan lain-lain. Oke, terima kasih Teh Kiki. Ini mungkin pertanyaan menjelang terakhir nih Teh. Ini Assalamualaikum Ustazah Kiki, terima kasih. Maaf ada waktu saya tidak menyimak penjelasan. Mohon penjelasan hal-hal prinsip umum yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan pondok. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bunda siapa tadi? Bunda Umu Umar. Bagaimana menentukan ponpes yang cocok untuk anak-anak kita? Gitu Teh. Ponpes yang cocok itu yang pertama, yang paling sesuai dengan visi misi kita. Fungsinya beda-beda. Ada yang memang mungkin kita membutuhkan biah dalam durasi tertentu untuk memfokuskan sesuatu. Ada yang memang ponpesnya misalnya khusus untuk menghafal Quran saja. Ada yang ponpesnya itu lebih banyak porsi agamanya, syariahnya, Qurannya, kemudian untuk masalah ilmu umumnya hanya penunjang, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang ponpes yang dua-duanya dipol-polin, jadi agamanya iya, akademisnya iya,
Jadi silakan cari yang paling sesuai dengan kebutuhan berkaitan dengan visi misi pribadi dan tipe anaknya serta kemampuan anak-anak belajar juga ya, karena nggak semuanya kadang-kadang kuat di tipe boarding school yang SMP IT atau SMA IT yang memang dua-duanya di POL ya. Ada beberapa anak-anak yang mental dengan seperti itu. Kalau saya sendiri memang memilih pesantren yang lebih banyak mempelajari agamanya dan kemudian tidak meninggalkan pelajaran umum untuk memenuhi persyaratan ijazah ya, karena saya yakin untuk pelajaran umum sekali nanti akan bisa di catch up di lain waktu, hanya saja jangan sampai tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan ijazah. Jadi saya tetap memperhatikan pesantren yang dia tetap mengakomodir adanya ijazah, tapi lebih banyak fokus pada pelajaran agama di masa-masa mereka persiapan akhir balik ini. Karena saya masukin anak-anak pesantren biasanya usia 12 tahun. Sempat juga kemudian saya pernah bekerja sama untuk menyelesaikan hafalan Quran anak-anak itu dengan memilih pesantren tahfiz yang sifatnya singkat. Ada yang mungkin cuma program berapa bulan, atau ada yang program misalnya cuma sampai selesai sekian tahun gitu ya. Nah, anak saya alhamdulillah selesai di rata-rata di 11, 12, 13 bulan sehingga bisa kembali lagi ke rumah. Kemudian pertimbangan yang selanjutnya adalah pertimbangan kemampuan finansial kita juga ya. Jarak juga apa ya namanya, kalau suka atau naksir ke suatu tempat kalau rezekinya nggak ada ya berarti Allah menunjukkan pada sesuatu yang lain yang kita harapkan di mata Allah lebih baik ya. Jadi kalau rezeki insya Allah dimampukan dari sisi finansial. Tapi yang juga perlu menjadi pertimbangan kalau usianya itu masih SMP, saran saya yang tidak terlalu jauh ya, sehingga kalau ada masalah lebih mudah untuk ditemui. Saya sendiri memilih pesantren yang sekarang pertimbangannya karena 2 minggu sekali saya bisa menjemput anak saya. Jadi sekarang ini saya sebentar lagi akan berangkat jemput anak saya. Ini penting banget karena untuk ngobrol, mengurai perasaan mereka, berdiskusi itu penting di masa-masa ini sebelum mereka benar-benar pergi dan lebih berkurang ya secara intensitas komunikasinya kalau sudah di luar kota yang sangat jauh atau di luar negeri. Itu sih Bu, jadi saya masih pengen lah menikmati kebersamaan yang lebih banyak bersama anak-anak saya. Jadi saya pilih pesantren yang tidak terlalu jauh kalau saya. Itu sih Bu, sisanya ya silakan kita komunikasikan dengan Allah karena insya Allah kita akan dimudahkan sesuai dengan takdir masing-masing ya. Oke, ya berarti jarak penting ya Teh ya. Penting kalau buat saya ya, karena masih harus sayanya kan juga ini. memang kondisi fisiknya nggak memungkinkan kalau anak saya misalnya pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi saya tahu kalau sudah jauh seperti itu saya pasti akan jarang menengok. Kalau sudah jarang menengok itu lebih susah berdiskusi dari hati ke hati. Tapi kalau saya masih sekitar Jabotabek masih lebih mudah untuk saya temui, lebih mudah untuk saya ajak bicara. Karena anak-anak itu memang masih harus curhat, sering-sering berdiskusi, dan kitanya juga kan pengennya nggak jadi jauh ya sama anak-anak, anak secara hati tetap dekat. Oke. Ya jadi tadi dari Bunda, saya nggak hafal namanya, dari Lentera Malang, Bunda Lentera sama Umu Umar. Nah ini ada pertanyaan dari Bunda Musalina. Bunda Musalina Teh, Bunda izin bertanya dalam berkisah apakah kita harus sambil memegang bukunya? Karena anak saya justru kalau sambil pegang buku justru malah kurang fokus terhadap kisah yang dibawakan. Ya ada anak-anak tuh yang tipenya visual ya, jadi kalau dengerin materi itu dia pengen lihat gambarnya. Ada anak-anak yang tipenya lebih ke audio, jadi mau buku seilustrasi apa cantiknya dia nggak masalah, yang penting dia bisa dengerin redaksinya. Saya punya anak-anak yang seperti itu. Dari jauh pun dia menerawang, dia dengerin saya pada saat saya membaca nggak masalah. Tapi ada anak-anak yang selalu pengen lihat ilustrasinya, selalu pengen lihat bukunya. Bahkan ada anak-anak yang tipe belajar kinestetik, bahkan pengennya dia tuh yang tangannya tuh sambil bergerak mungkin melihat bacaan-bacaan gitu. Jadi terhadap anak-anak yang pengen seperti itu, dicari saja posisinya yang memungkinkan dia dan kita membaca bersama. Atau dibuat perjanjian, sok lihat dulu gambarnya, nanti dibaca lagi gitu.
Atau boleh juga kita punya pembekalan terlebih dahulu untuk memahami isi cerita itu sehingga kita bisa menjelaskan selagi anak memegang ilustrasi. Jadi kayak kita meritel si story itu, ya. Atau bisa juga kalau anaknya sudah bisa baca, kita ajak mereka untuk pegang dan baca, didengarkan oleh saudara-saudaranya, lalu kita diskusikan. Beda-beda sih Bu, tapi pada dasarnya ada anak yang memang sangat suka melihat ilustrasi. Kalau saya suka posisinya gini, karena saya sering read aloud itu pada saat saya menyusui atau misalnya saya lagi baringan sakit. Jadi posisi saya tuh justru anak-anak saya tuh di belakang yang saya baca tapi mereka juga masih bisa lihat ilustrasi. Dicari aja Bu posisinya sehingga kita bisa bacakan untuk orang-orang yang lain tapi dia tetap melihat ilustrasi. Atau dibuat perjanjian berapa menit setelah itu kita bacakan lagi. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, udah terjawab semua kayaknya Teh. Ya. Untuk pertanyaannya ini alhamdulillah. Mungkin bunda-bunda masih ada yang mau bertanya langsung sama Teh Kiki, bisa raise hand aja langsung. Oh, sudah mau. Ini ada pertanyaan lagi satu Teh. Yang tadi ini. Iya. Oh iya. Ini menarik Maaf sekali Bunda, maaf. Pertanyaannya. Saya lupa. Ya, Assalamualaikum Teh Kiki, anak saya cewek, kelas 6 SD, anak pertama dari 4 bersaudara. Sekarang kami sudah bersama-sama survei ke beberapa pondok pesantren dalam kota, namun tantangannya adalah anak saya ingin enggan masuk pesantren, dia lebih memilih SMP karena rata-rata temannya masuk SMP. Namun saya sangat berkeinginan anak saya masuk pesantren demi kebaikan dunia akhiratnya. Saya sendiri alumni pesantren. Semua sepupunya juga alumni pesantren. Namun anak saya ini jika pun terpaksa masuk pesantren, syaratnya harus pesantren yang tidak ada kenal orang tuanya di situ, yang tempat tidurnya 2 tingkat, harus diantar makanan yang enak dan mahal ke pesantrennya. Syaratnya berat Teh. Pertanyaan saya bagaimana menuntun dia mau dengan ikhlas masuk pesantren? Apakah syaratnya itu harus kita penuhi? Gimana tuh Teh? Saran saya sih syaratnya ini soalnya agak sedikit cuma menguji aja atau sedikit cari dia pengen menguji orang tuanya lah ya intinya. Pertama pastikan dulu apakah dia ada trauma tidak dengan alumni pesantren. Karena kalau lihat dari keluarganya kan justru sebenarnya banyak sekali keluarga yang lain alumni pesantren. Kalau tidak ada, memang secara umum anak-anak di fase-fase ini dia lagi pengen banget peer group ya, berteman sama grup-grupnya, dan peer group ini agak menantangnya begini. Mereka tuh sangat suka sekali bersikap sebagaimana teman-temannya bersikap ya, bahkan cara berpakaian, cara menghabiskan waktu, cara menggunakan teknologi, cara menghabiskan uang, bahkan cara berperilaku seksual kadang-kadang juga sangat dekat dengan teman-temannya gitu ya, sangat ingin sama. Ini akhirnya kemudian juga jadi berdampak pada pilihan sekolah. Ya, kalau dari pertanyaannya mau ke pesantren yang tidak ada kenalan orang tuanya, mungkin perlu dicek and recheck juga kenapa gitu ya, mungkin apa orang tuanya sangat berpengaruh sekali gitu di di lingkungannya dan dia pernah punya riwayat-riwayat merasa risih kalau orang tuanya terlalu intens mungkin dengan guru-gurunya. Itu coba dicek juga karena memang ada anak-anak yang merasa berat misalnya kalau punya orang tua yang terkenal di satu lingkungan sekolah, di misalnya dia jadi punya banyak kenalan guru yang kadang-kadang membuat dia mungkin jadi lebih mudah terawasi atau gimana gitu. Mungkin ada nggak pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya pertama jangan lupa untuk tetap melibatkan Allah supaya Allah membolak-balikkan hatinya dengan mudah untuk menerima kebaikan dari pesantren. Kemudian yang kedua, kalau dia memberikan syarat-syarat untuk masuk pesantren, ibu bisa nggak memberikan syarat-syarat juga kalau dia mau masuk SMP? Atau suruh dia memberikan alasan kenapa dia mau seperti itu dan bagaimana win-win solutionnya kalau dia tetap masuk SMP, tapi ibu tetap bisa mendapatkan alternatif cara lain untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di pesantren.
atau kalau memang bisa dicari alternatif yang terakhir yang dia tetap berikan buka pilihan bahwa saya mau masuk pesantren, kalau di pesantren itu tidak ada banyak kenalan, barangkali memang ada. Tetapi pada dasarnya usahakannya posisi kita itu jangan terlalu didrive oleh anak pada hal-hal yang seolah-olah jadi kita terlalu dikendalikan gitu ya. Jadi kalau saya jadi orang tuanya, mungkin saya tidak akan tuh sampai ngebela-belain cari pesantren yang spesifik seperti itu, karena itu seperti kayak kita memfasilitasi, mohon maaf ya kalau cerita dari penyembelihan sapi betina itu kan jadi rumit ya, harus begini, harus begini, harus begini. Jadi kalau bisa jangan terlalu luas diakomodir sih. Coba dia diajak dulu berpresentasi sama kita kenapa dia milih SMP dan bagaimana kebaikan di SMP itu bisa memenuhi harapan-harapan yang orang tua rencanakan kenapa anak itu harus ke pesantren, sehingga nanti mudah-mudahan ada win-win solution. Oke, saya SMP tapi saya begini dan begini dan begini. Atau bisa jadi ibu di reverse ya, dibalik, ibu kasih fenomena yang ibu khawatirkan atau keburukan dari sekolah umum yang misalnya tidak memperhatikan agama gitu. Itu juga bisa jadi referensi yang mudah-mudahan menjadi pertimbangan dia. Atau misalnya dicari alternatifnya kalau memang kebutuhannya dia itu bukan SMP-nya tapi pada masalah teman-teman ya. Bagaimana misalnya anak-anak tetap bisa berinteraksi bersama teman-teman kalau dia masuk pesantren. Anak-anak ini biasalah angin-anginan dalam berteman. Jadi pas pertama seperti seolah-olah tidak mau pisah, tapi sebenarnya kalau sudah ketemu sama teman yang nyaman di tempat baru, mereka juga sebenarnya lupa juga sama teman lama, nggak terlalu masalah ya. Pada masa-masa transisi itu ya kadang-kadang kita perlu memaklumi, ya bisa jadi misalnya kita ya bikin acara-acara khusus dengan teman, nanti kita juga bisa ngasih tahu lah kalau di masa-masa liburan kan mereka juga bisa ketemu lagi sama teman. Atau dicari cara misalnya sebelum masuk ke pesantren coba bersilaturahim dengan pesantren yang kira-kira kita bisa bantu anak kita make friends sama salah satu orang yang akan masuk ke pesantren itu, walaupun awalnya bukan teman sekolah. Misalnya kalau kita tahu bahwa ada anak teman kita gitu ya yang masuk ke pesantren apa, sebelum kita ngajakin mungkin kita play date, kita bersilaturahim, kita bikin dia nyaman berteman. Pas dia tahu itu ada temanku juga di situ, mungkin barangkali bisa dibujuk. Dicoba saja Bu dengan tetap meminta kepada Allah, karena pada akhirnya ketika Allah berkehendak dia masuk pesantren itu nanti ada jalannya. Begitu juga kalau ketika Allah berkehendak bahwa yang terbaik itu bukan ke pesantren, kita minta Allah menunjukkan juga jalannya. Allah alam, mohon maaf kalau tidak bisa sepenuhnya menjawab sesuai dengan harapan ya. Tapi saya tidak merekomendasikan ibu terlalu mengakomodir sampai spesifik itu. Ya tadi Bunda, untuk Bunda siapa tadi? Semoga menjawab ya Bunda. Ya Allah, Bunda Suryani. Ini pertanyaan terakhir kali ya Teh ini ya. Sebelum Teteh kasih closing statement. Mana tadi? Ini menurut dari Bunda Lentera Malang ini masih yang pendidikan agama ortu terbatas. Bagaimana meyakini bahwa yang diajarkan memang sesuai Al-Quran dan Sunnah? Karena ada saja pembicaraan-pembicaraan miring tentang ajarannya. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih Teh. Ya memang mungkin masalah hilafiah aja ya, selama kita yakin akidahnya sama. Mungkin yang pertama kali kita survei adalah yang lebih sesuai dengan pilihan kita gitu ya, sehingga kita tidak nanti tidak akan banyak pertentangan gitu ya. Atau bisa jadi memang kita merasa berbeda itu karena kita aja yang kurang ilmunya. Jadi selama Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya insya Allah nggak masalah, hanya mungkin khilafiyah perbedaan. Kalau ibu bisa menemukan yang sistemnya mungkin sama bagusnya, tapi kemudian
kita hampir sedikit lah perbedaan khilafiahnya, mungkin alangkah lebih nyaman ibu cari yang paling sesuai gitu ya. Tapi kalaupun misalnya tidak, mungkin ada beberapa alasan yang ibu lebih kuat gitu ya, kenapa dia di sini, walaupun nanti misalnya ada sedikit perbedaan-perbedaan yang kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak, oh iya bahwa di luar sana ada orang-orang yang berpendapat lain, termasuk misalnya keluarga kita gitu ya. Kalau dia mau mengikuti karena itu juga misalnya sama-sama kuat, ya silahkan gitu. Karena saya juga sedang mengalami dinamika seperti itu, ada hal-hal yang sifatnya khilafiyah tapi justru anak-anak belajar untuk kita buka wawasannya bahwa ada orang-orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda gitu ya. Dan memang perbedaan dalam memahami itu kan juga rahmat ya. Jangankan di era sekarang, di era dulu juga kan ada beberapa perbedaan pendapat. Gitu sih Bu, kalau bisa dicari yang sama syukur ya, yang misalnya sama, mampu, secara jarak oke, kebetulan fikrohnya sama ibu, syukur. Atau kalau misalnya yang mampunya ternyata yang dekat seperti itu, tapi nanti harus ada penyesuaian pada hal yang sifatnya berbeda, maka diberikan kesepakatan aja Bu sama anak-anak dibuka wawasannya bahwa oh ya memang ada yang berbeda pendapat gitu ya, bahwa di pesantren diajarkan seperti ini tapi ada juga misalnya kelompok lain yang berpendapat. Jadi anak-anak juga belajar bahwa masing-masing pendapat itu memiliki dalil-dalil yang kuat, sehingga tidak fokus pada perbedaannya, tapi mari kita fokus pada persamaan-persamaan yang kita miliki. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya. Kalau ibu sangat merasa tidak nyaman, ibunya sendiri misalnya terlalu merasa perbedaannya terlalu besar, ya jangan, nggak usah dipaksakan gitu ya. Itu untuk jawabannya tadi Bunda Lentera. Ini maaf ada yang raise hand satu orang nih Teh. Mungkin bisa langsung ngobrol sama Teteh ya. Untuk Bunda Nana dari Bandung, mangga. Bisa di-unmute aja Bunda. Gimana caranya unmute? Bunda Nana. Enggak itu. Terakhir aja nih Teh, itu yang raise hand enggak buka-buka mic. Oh, maaf kepencet katanya. Berarti ini terakhir Teh, bagaimana kalau misalnya tadi ada anak yang curhat dapat hukuman dari pesantren Teh, tapi yang salah anaknya. Sebagai orang tua kita harus gimana Teh? Jadi gini, kalau kita mempercayakan anak kepada pesantren, berarti juga kita harus menghormati ya beberapa kebijakan yang ada di sana. Paling tidak bersabar dengan perbedaan kebijakan yang ada di sana. Jadi jangan sampai kita sendiri melakukan sikap yang kontraproduktif yang membuat anak-anak juga kemudian jadi melihat perbedaan antara kita dan pesantren tidak kompak ya dalam melakukan pendidikan. Jadi saya misalnya pernah anak-anak protes ya dengan bentuk hukuman, dan pada saat itu juga saya sudah berusaha untuk misalnya memberikan wawasan kepada ustadz-ustazah untuk dijadikan pertimbangan, tetapi misalnya memang polanya masih demikian, tapi saya melihat misalnya ada kebaikan-kebaikan lain yang membuat saya masih tetap bertahan, maka yang diberikan pengertian adalah anaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu masih punya akses untuk bisa sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan supaya mereka terupgrade juga wawasan yang lebih bijaksana dalam menegakkan hukuman, silahkan juga. Itu alangkah lebih baik. Atau dalam keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman, sangat berpengaruh kepada perkembangan emosi sosial anak-anak, sehingga kebaikan yang ada di pesantren itu tidak sebanding dengan mudarat yang kemudian dirasa terakibat dari proses pemberian hukuman yang tidak tepat, tidak apa-apa juga ibu memiliki hak untuk mencari yang ibu rasa lebih baik. Tapi kan kadang-kadang keadaan kita juga berbeda-beda, ada kalanya ini udah tidak ideal tapi sedang tidak ada pilihan lain, maka kita minta kebaikan kepada Allah dari apa-apa yang tidak sempurna ini, sehingga Allah menyempurnakannya pada sisi yang lain. Tapi kalau saya pribadi lebih suka memang
lebih banyak memberikan pengertian kepada anak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita tentang dunia luar. Karena itu akan jauh lebih mudah membuat anak menyesuaikan. Misalnya gini, oh masa hukumannya kayak gitu ya, Umi juga nggak setuju. Nanti kalau kamu bikin pesantren tidak boleh memberikan hukuman dengan cara seperti itu karena tidak secara sebab akibat langsung meluruskan perilaku, tidak juga kemudian mengajari anak berperilaku. Tapi saya misalnya dalam keadaan lemah untuk tidak bisa sangat speak up memberikan masukan bagaimana cara memberikan konsekuensi yang lebih baik. Selama ibu yakin tidak terlalu berdampak kepada kepribadian anak, tapi kalau misalnya sudah sampai menimbulkan trauma dan kita merasa akan punya dampak yang lebih besar setelah itu, ya sudah ibu bismillah la haula wala quwata illa billah, mudah-mudahan ditunjukkan sama Allah dengan cara yang lebih baik. Karena kadang-kadang Allah memilihkan sesuatu yang lebih baik dengan membuat kita merasa punya masalah atau merasa tidak nyaman dengan sesuatu hal yang lain itu. Sehingga dengannya kita berhijrah dari suatu tempat ke suatu tempat karena suatu masalah. Sehingga suatu hari kita justru akan bersyukur ketika Allah memberikan masalah itu, karena dengannya kita terhindar dari sesuatu yang mungkin tidak baik untuk kita. Bisa dipahami ya Bu ya? Jadi ujung-ujungnya kita komunikasikan kepada Allah. Kalau dalam keadaan yang tidak terpaksa, maka kita terima ketidakidealan itu, sehingga kita minta Allah saja yang menyempurnakan. Nggak bisa mengubah pola tradisi yang udah bertahun-tahun, ya udah anak kita yang dikuatkan, anak kita yang diberikan kebijaksanaan bahwa nanti kalau membuat sistem pendidikan yang sama tidak boleh demikian dan lain-lain ya. Sehingga semua masalahnya itu pada akhirnya membawa kebaikan saja gitu ya. Karena nggak ada lembaga yang sempurna Bu. Jadi buatlah anak-anak lebih banyak menilai apa yang baik untuk kemudian diambil dan dilanjutkan, dan buatlah anak-anak mengenal apa yang tidak baik sehingga nanti kalau membuat hal yang serupa tidak mengulangi apa yang sudah dia alami dan dirasa tidak baik itu. Bisa dipahami ya? Ya. Alhamdulillah nih Teh. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Semuanya rasanya jawabannya adem semua. Alhamdulillah ini menurut saya. Mungkin ada closing statement dari Teh Kiki untuk kita. Ya, pesantren atau tidak pesantren, kewajiban kita sebenarnya mempersiapkan mereka sebagai seorang mukallaf, ya, yang tahu paham agamanya, siap melaksanakan syariatnya, dan dalam keadaan hati yang tertunduk untuk melaksanakan syariat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau hari ini kita ingin pesantren, tapi Allah belum memberikan rezeki pesantren buat kita, maka jangan lupakan hal yang wajib. Atau jika sebaliknya Allah memberikan kita rezeki untuk masuk pesantren, jangan lupakan juga hal yang wajib tentang tujuan utama kita memasukkan pesantren untuk anak-anak kita. Jadi pesantren atau tidak pesantren itu hanyalah satu metode. Tetapi yang paling penting adalah kita semua terus belajar tentang agama kita. Sehingga kalau kita dalam posisi yang sedang belum bisa pesantren, termasuk tidak menemukan win-win solution untuk membujuk anak pesantren, sudah mencoba ini dan itu, anak tetap tidak mau, mogok dan segala macam, maka pilihkanlah sesuatu hal yang pertengahan, tapi kemudian berikan alternatif untuk tetap mewujudkan kewajiban kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Apakah dengan sekolah sore, sekolah akhir pekan, mendatangkan ustadz, ya, atau kita sendiri meningkatkan kapasitas diri supaya bisa mentarbiah anak-anak memahami agama mereka meskipun mereka tidak sekolah di pesantren. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Teh Kiki yang sudah bersedia berbagi cerita, berbagi ilmunya. Semoga kita para bunda-bunda juga dikuatkan untuk mendidik anak-anak. Kalau dari paparan Teh Kiki tadi saya menangkap 2 hal yang penting banget ditanamkan dulu ke anak ya. Yang pertama tentang pendidikan iman, dari kecil harus banget kita tanemin. Dan yang kedua, makanan jiwa untuk anak ya Teh ya. Bagaimana anak diajak berdiskusi, bagaimana anak diajarkan untuk menyuarakan suaranya. Itu berarti fondasi utama kita sebelum kita jadi orang tua menyuruh anak kita masuk pesantren kalau memang itu keinginan dari diri kita sendiri. Terima kasih banyak Teh Kiki untuk sore ini bisa kebagian waktu sharing sama Teh Kiki. Semoga nanti ada lain waktu kita sharing tentang hal yang lain. Dan terima kasih kepada para bunda
atas kehadirannya sore ini. Maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Hiki.